Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya beliau katakan, Allahumma ja'al amami nura wa min wara'i nura wa min yamini nura wa min shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma zidni nura waj'alni nura. Ya Allah, jadikanlah di depanku penuh cahaya, di belakangku, di kananku, di kiriku, di atasku, di bawahku, tubuhku, jadikan sebagai cahaya, cahaya yang memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, cahaya yang menyelamatkan bagi orang yang mengikuti, memandang, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum min rabbikum nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian satu cahaya besar dan kitab yang menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah sebut Nabi Muhammad bukan dengan namanya, tapi disebut dengan ganti bahasa lain, yaitu nur. Qad ja'akum min rabbikum nurun. Jadi Rasulullah itu nur, cahaya. Di samping memang beliau yang bercahaya, sehingga kalau beliau jalan tidak ada bayangannya, karena memang beliau itu cahaya. Di tengah terik matahari tidak ada bayangannya, beliau cahaya. Juga beliau membawa cahaya. Cahaya ini, saudara, yang mampu menyelamatkan manusia dari kesesatan dunia dan mampu selamatkan dia sampai akhirat. Satu ketika Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril tentang dua muridnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, ya Jibril, ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mengarang kitab juga Riyadul Badi'ah, Athimarul Yani'ah, yang menjadi nama majlis dari guru kita ini. Dia bertanya, wahai Jibril, kaifa amalu Umar bin Al-Khattab? Bagaimana gerangan amal Umar bin Khattab? Ini mau tanya nur yang sudah dipindahkan dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar. Sebab orang kalau ngaji, saudara, ini proses pemindahan nur. Kalau saudara ngaji tauhid sama saudara punya guru, berarti saudara sedang ditransfer nur tauhid. Kalau saudara sedang mengaji fikih dengan saudara punya guru, berarti saudara sedang ada proses pemindahan nur fikih. Nah, ini Rasulullah sudah mengalihkan nur itu kepada Sayyidina Umar. Ditanya bagaimana hasilnya, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, lau kanat ibadatu ahlil ardi min awal dunya ila akhirih siwal anbiya wudi'at fi kafati mizanin summa wudi'at hasanatu Umar la raja'at hasanatu Umar. Begini ya Rasulullah keberhasilan Umar. Andaikan seluruh ibadah manusia dari awal sampai akhir, selain ibadah jin dan manusia, diletakkan di satu mangkok timbangan,
Kemudian diletakkanlah amal kebaikan Umar pada mangkok timbangan yang lain. Larajahat hasanatu Umar, niscaya akan lebih berat amal kebaikan Umar. Rasulullah tersenyum. Kenapa? Sebab berhasil mendidik sahabatnya. Yang asalnya Umar bajingan dalam riwayat, yang asalnya pernah menyembah berhala, yang asalnya pernah minum minuman yang dilarang, yang tadi disebutin nama Ustadz yang tadi tuh, minum apaan tahu dia mah apal sampai 21. Tapi dengan sentuhan Nur Muhammad berubah saudara menjadi brilian yang mampu mengalahkan ibadah manusia dari awal sampai akhir. Rasulullah geleng luar biasa, bahagia. Orang kalau punya murid berhasil saudara bahagia. Guru nggak perlu dibagi apa-apa. Kalau murid sudah berhasil, itu lebih khairun minad dunya wa fiha, kebahagiaannya. Apalagi muridnya hidup. Kemudian Rasulullah tanya, pakai Abi Bakar ya Umar, bagaimana tentang Abu Bakar ya Umar? Kata, pakai Abi Bakar ya Jibril. Nanya Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, inna hasanati Umar hasanatun min hasanati Abi Bakr. Sesungguhnya seluruh kebaikan Umar bin Khattab yang mampu mengalahkan seluruh ibadah manusia dari awal sampai akhir, baru satu kebaikan dari seluruh kebaikan Abu Bakar. Bagaimana itu kebaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kalau Umar saja mampu mengalahkan seluruh kebaikan manusia berkat tangan yang suci didikan Nabi Muhammad, bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Ini proses pemindahan nur ala nur. Maka dikatakan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, cahaya yang mampu menunjukkan manusia di dalam benarnya akidah, benarnya di dalam bertauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertauhid terhadap apa yang terjadi di alam kubur, bertauhid terhadap segala apa yang terjadi di padang mahsyar, beriman dengan segala sesuatu yang berada di atas sirat antara surga dan neraka dan seterusnya. Diajarkan. Kalau bukan nur itu, kita tidak akan pernah mengetahui tentang tauhid tersebut. Maka itu nur perlu diperoleh, yang asal muasalnya itu daripada qad ja'akum min rabbikum nurun wa kitabun mubin. Saudara, bergulir dari masa ke masa nur itu, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke atba'u tabi'in, hingga proses dari guru ke guru, hingga sampailah tiba pada guru tercinta yang menampung nur para guru-gurunya, yang mampu menerangi Jakarta dan sekitarnya, yang mampu menjadi mercusuar Indonesia bahkan negara lainnya, melihat ada satu merah gelima yang ada di Betawi. Guru kita yang mulia Hadratus Syekh Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Wari Al-Wali min Awliyaillah Kiai Haji Muhammad Syafi Haddami sebagai pemikul daripada Nurul Mustafa Muhammad. Tidak berlebihan saya sampaikan, karena sesungguhnya kehebatan beliau di atas dari semua yang saya sampaikan. Saudara, pada ketika Sayyidina Ahmad Muhajir Ibn Isa hijrah dari Basrah ke Hadramut, namanya Ahmad Muhajir, yang dulu Nabi Muhammad menginginkan hijrah ke Hadramut, namun tidak terlaksana. Akhirnya Sayyidina Muhajir pindah ke Hadramut. Kata Habib Abdullah bin Muhsin
Al-Attas, Sahib Empang, Bogor. Beliau katakan, wa hijratu Ahmad jasaduhu Ahmad wa qalbuhu Muhammad. Jasaduhu Ahmad wa ruhuhu Muhammad. Hijrahnya Sayyidina Ahmad Muhajir ke Hadramut. Jasadnya adalah Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jasadnya, tapi hatinya, ruhnya, akhlaknya, ilmunya, kepribadiannya, sopan santunnya, segala sesuatunya sesungguhnya yang hijrah adalah hatinya Muhammad, yang hijrahnya adalah ruhnya Muhammad, yang hijrahnya adalah ilmunya Muhammad, yang hijrahnya adalah akhlak Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan yang beliau katakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya kasih sayang dapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang punya kasih sayang itu, yang sesungguhnya kasih sayang itu tidak serta-merta dimiliki manusia, melainkan ada proses pemindahan dari tokoh ke tokoh, dari jawara ke jawara, dari ulama ke ulama, hingga sampai kasih sayang itu kepada guru kita tercinta Hadratul Syekh Muallim Syafi'i Hadami. Bukan kasih sayang karena harta semata, bukan kasih sayang fisik dan duniawi, tapi kasih sayang bagaimana proses menyelamatkan manusia agar mati husnul khatimah. Ratusan manusia di Betawi, bahkan ribuan barangkali, yang mati husnul khatimah karena kita punya guru, saudara-saudara. Selamat karena dipeluk dalam ketauhidannya. Selamat karena menghirup kedalaman ilmu fikihnya. Selamat karena menikmati indah tasawufnya, perilaku dan akhlaknya, segala macam ilmu yang beliau sampaikan kepada masyarakat Betawi, baik orang awam saudara seperti kita, ataupun kepada para guru dan kepada para alim ulama, kepada para kiai-kiai. Itu semua adalah bentuk kasih sayang beliau kepada kita sekalian, dan itu adalah nur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman nur itu sudah berubah bahasanya menjadi tauhid. Nur itu sebenarnya menjadi fikih, menjadi tasawuf, menjadi tafsir, menjadi hadis dan lain sebagainya. Maka kita generasi yang sekarang ini, ayo kita ikuti guru-guru kita. Kita contoh beliau, hadir ke majlis-majlis ilmu. Kalau saudara datang ke majlis tauhid, maka saudara sedang tenggelam di dalam nur Muhammad. Kalau saudara datang ke majlis fikih, mau itu Riyadul Badi'ah ke, mau itu Safinatul Najah ke, mau itu saudara kitab Fathul Gharib atau kitab Fathul Mu'in, maka saudara sedang tenggelam di dalam Nurul Mustafa Muhammad. Dari situ saudara selamat. Jangan tinggalkan majlis taklim, deketin ilmu, deketin guru dan alim ulama. Kalau saudara sedang hadir di dalam majlis tasawuf misalnya, apakah itu Bidayatul Hidayah, apakah itu Ihya Ulumuddin, ataukah itu kitab Marakil Ubudiyah dan lain sebagainya, maka saudara sedang tenggelam di dalam Nurul Mustafa Muhammad. Hadir baik bapak-bapak maupun ibu-ibu di dalam majlis kita punya guru-guru. Mudah-mudahan berkah selamat dunia akhirat. Enggak usah mikirin lain-lain, terserah itu mah profesi. Yang ngojek-ngojek bodo amat, yang grab bodo amat, yang tukang minta-minta bodo amat. Gue malah kayak ngurusin gituan. Yang narik becak bodo amat, terserah. Yang jadi tukang tipu terserah, yang jadi pelacur terserah, yang jadi rampok terserah, yang jadi pencuri terserah. Itu profesi pilihan, tapi yang penting hadirlah ke majlis ilmu agar mendapat cipratan nur Muhammad.